Sudah hampir jam malam asrama. Kamu mau kemana? Cepat lari, ada ular besar di asrama. Apa yang kamu omongin? Asrama perusahaan kita kok bisa ada ular? Maya, percayalah, aku melihatnya sendiri. Aku kaget sekali. Handuk siapa ini? Terbawa angin. Sudahlah, tidak peduli. Cepat ikut aku turun. Ada apa denganmu hari ini? Hanya handuk mandi. Sampai begitu takutnya kamu. Cepat buang itu. Ini bukan handuk mandi. Ini kulit ular. Ini kulit ular besar. Jangan menakutiku. Aku paling takut ini. Hal-hal tanpa kaki itu. Aku dari Institut Riset ini. Bertanggung jawab untuk reptil. Seorang peneliti. Aku tidak mungkin salah. Maya, kamu harus percaya padaku. Di asrama ini benar-benar ada ular besar. Kita harus segera memberitahu ibu penjaga asrama. Biarkan dia mengevakuasi semua orang. Ada ular besar di asrama Putri. Semuanya cepat tinggalkan gedung ini. Lina, aku percaya padamu. Kamu bilang kulit ular sebesar ini. Seberapa besar ular itu? Setiap kali ular berganti kulit, tubuhnya akan tumbuh sekali. Ular piton terbesar di dunia, panjangnya bisa lebih dari 15 meter. 15 meter? Bukankah itu bisa memakan seseorang? Bahkan piton raksasa 15 meter tidak mungkin menelan orang utuh. Seberapa besar ular ini sebenarnya? Maya, Apa kamu mendengar? suara apa? Maya, apa kau dengar suara aneh tadi? Kau juga dengar? Itu di tangga atas. Tolong aku, kakiku lemas, tidak bisa lari. Cepat pergi. Ular besar brengsek. Mau keluar malam-malam cari alasan YG baguslah. Perusahaan melarang keluar masuk asrama setelah jam 10. Lain kali mau keluar cari alasan YG masuk akal. Jangan di grup bikin lelucon receh. Iya. Kalian berdua kenapa? Bikin kaget. Lebih menakutkan daripada hantu. Ada ular di luar. Apa otakmu rusak? Mana mungkin ada ular di asrama? Gila. Ini serius. Kami lihat di koridor. Ada kulit ular terkelupas. Sebesar ini. Mengerikan sekali. Kulit ular. Bodoh. Apa yang kalian berdua bilang ini? Yang di grup asrama handuk itu ya? Apa? Handuk apaan? Lihat sendiri. Maluin asrama. Kalian berdua memalukan. Sok misterius. Lembaga penelitian kita kan di pusat kota. Mana mungkin ada ular sebesar itu? Dasar bebal, pergi sana baca buku. Malam-malam bikin heboh. Menyebar hoax itu ilegal. Siapa yang mau urus ini? Lucu banget. Ini kan handuk teman sekamarku. Pauli Luxury Collection edisi ular dasar kampungan. Ngerti apa itu barang mewah? Masa handuk disangka ular? Lina ahli biologi top. Spesialis reptil. Dia nggak mungkin salah lihat. Masa sih nggak mungkin? Kalian berdua kampungan. Udah berapa kali malu-maluin? Sekamar sama kalian berdua. Aku sial 7 turunan.
Sayang, Halo baby, lagi ngapain? Yuk main bareng. aku mau mandi nih. Peraturan asrama, malam nggak boleh keluar. Aku nggak bisa pergi. Mandi? Boleh tuh. Tunggu ya. Nanti aku nyusul diam-diam, yuk mandi bareng. Ada temanku bilang di kamar kalian ada cewek cantik. Udah lama mau kenalan. Mereka yang mau kenalan? Atau kamu yang masih nekat? Jangan kira aku tak tahu apa maksudmu sebenarnya. Pergi sana, cepat. Dasar si rubah kecil. Berani-beraninya merayu pacarku. Jaga mulutmu. Nina nggak ngapa-ngapain. Berani sekali kamu nuduh dia. Berdasar apa? Lihat wajah perayu itu. Kita kan udah dewasa, jangan sok polos. Minggir. Jangan halangi aku. Tunggu sebentar. Dina, mau ngapain? Jangan keluar. Di luar. Ada ular besar di luar. Keluar sekarang berbahaya. Kamu... Sinting. Percayalah padaku, aku melihatnya langsung. Ular ini ukurannya sangat besar, mengancam keselamatan kita. Tutup pintu dan jendela rapat. Tunggu bantuan ahli. Aduh, si tukang cari masalah lagi malam-malam ganggu istirahat orang. Ular besar omong kosong. Masa percaya omongannya, ngeselin banget. Kamu gila ya? Nakut-nakutin malam begini bikin mimpi buruk tahu. Aku tunggu di sini. Suruh ularnya makan aku. Wah, takut banget nih. Kamu ngingetin baik-baik, malah ngatain kamu. Keterlaluan. Luar aman-aman saja. Kalau ada gangguan paranoid, berobatlah. Jangan cari masalah malam-malam. Kalian kampungan. Hampir termakan bohong kalian. Minggir. Ya, ular besar datang. Sudahlah. Gua nggak ada waktu nemenin main rumah-rumahan kalian. Enyah. Lina, dia pergi nih. Gimana dong? Harus gimana ini? Gak bisa mikir panjang lagi, cek sana sini. Yulia, kamu kenapa sih? Bicara dong. Udahlah. Ular di mana? Ular besarnya mana? Ular apaan? Sakit jiwa, cari dokter sana. Terus teriak-teriak buat apa? Kami kira kamu bahaya, jadi buru-buru kesini. Siapa suruh kalian datang? Kami dengar teriakan bisa tolong, baik hati mau nolongin, kok nggak bisa bedain niat baik sih? Goblok. Tiap hari berulang aneh-aneh. Nggak marahin kalian, marahin siapa? Hei. Kalian ngumpul-ngumpul ngapain sih? Nggak ada kerjaan ya? Tante, serem banget. Aku lihat tikusnya gede banget. Tapi asrama kantor kita kan rutin disemprot pestisida. Masa bisa ada tikus? Jangan-jangan dari luar nyelonong masuk. Aku nggak tahu, aku baru selesai mandi. Terus lihat tikus segede itu langsung melesat dari samping kakiku tadi. Kamar mandi nyambung ke saluran pembuangan asrama. Ada tikus muncul. Bisa aja sih. Ada orang sungguh nggak bisa menghargai. Buat kami khawatir sia-sia. Lina, ayo kita pergi. Kamu kenapa? Tikus kan penakut. Biasanya nggak mau keluar. Maksudmu? Mereka panik sampai lari. Pasti ada sesuatu yang lebih serem. Cari. Lagi-lagi pakai trik hantu-hantuan, udah basi. Aduh, saya takut banget nih. Kalau beneran kasih tahu dong. Apa yang serem di asrama ini sampai segitunya? Musuh alami tikus. Ya ular dong. Diam loh. Gua tegaskan sekali lagi, asrama yang gua urus gak mungkin ada ular. Iya juga ya. Tapi saya lihat langsung. Nyebarin gosip, bikin onar di asrama. Lu bagian mana sih? Hah? Siapa namamu? Saya. Sekarang juga
juga gue lapor ke atasan lo, minta penindakan. Bener tuh. Kalau menurut gue, mending langsung lapor aja. Kasih sanksi tegas. Gue kenal dia, namanya Lina, peneliti baru aja masuk. Lina ya? Tante, saya nggak ngibul kok. Beneran lihat ular tadi. Oh ya, ngomong-ngomong, katanya ada yang hobi pelihara ular piton. Jangan-jangan punya orang sini, lari dari kandang. Seti. Di seluruh asrama cewek, nggak ada yang berani di depan mata gue pelihara barang menjijikan. Lo pikir gue tempe doang? Hah? Tante, jangan marah dong. Tante tiap hari jaga shift udah capek-capek. Masih aja dicurangin, dasar nggak tahu terima kasih. Bener banget. Tante nggak tahu ya, si Lina ini hobi banget bohong. Hidup pribadinya berantakan. Sebagai teman sekamar, udah sering lihat dia kongkol sama cowok-cowok. Menurut gue sih, urusan ular ini cuma akal-akalan. Mau manfaatin tante buat pura-pura inspeksi. Biar bisa nongkrong lagi, nyari suguhan dadi-dadi kaya. Gile lo, emang bener. Pantasan, mukanya aja udah genit. Malam-malam nggak cari duit, sayang banget ya. Oh, ada orang-orang tampangnya sok suci, tapi di balik layar entah ngapain aja. Saya beneran nggak bohong, cuma khawatir aja. Udah cukup. Sampai sekarang nggak mau mengaku. Kalau emang ada ular gede, pasti langsung makan. Dasar perempuan jalang. Asrama cewek, nggak boleh ada kutu loncat kayak gini. Sepertinya dia perlu diajarin sopan. Linda, kita kan teman sekamar, mana bisa kau fitnah Lina seperti ini? Pergi sana. Kau pikir diri kau suci? Linda, kita semua teman sekamar, beresiko apa kau tuduh kami? Beresiko apa? Rekaman CCTV seluruh gedung tak ada yang nunjukin. Ngapa kalian ngotot bilang ada ular besar di asrama ini? Ular di mana? Kalau berani, cari sendiri ularnya. Tunjukkan ke kami. Aku, Ayo cari. ini cari gara-gara aja. Kalau kami tahu di mana ularnya, nggak akan minta tolong Bu periksa asrama. Aku benar-benar nggak tahu di mana. Tapi aku tahu ular suka tempat hangat dan lembab. Ular baru ganti kulit, mereka akan segera cari mangsa. Bu, cepat cari bantuan, nanti bisa bahaya. Aku ingatkan sekali lagi, di sini nggak ada ular sama sekali. Peraturan institut menyatakan, setelah jam 10 malam dilarang keluar asrama. Kalau nggak mau kerja di sini, mundur saja. Jangan libatkan kami melanggar aturan. Dia akan datang. Kalian dengar itu? Itu ular. Ini suara ular besar merayap. Di mana suaranya? Aku tak dengar. Kenapa aku tidak mendengar? Gila. Sudah banyak yang bilang tidak ada yang dengar. Kau pikir kami tuli? Masa sih tidak kedengaran? Dia benar-benar datang. Ayo, sudah terlambat. Cepat lari. Kalian mau apa? Melanggar peraturan asrama di tengah malam. Itu pelanggaran berat. Cepat tangkap mereka. Pergi. Bahaya. Pintunya terkunci. Cari kuncinya. Tidak ketemu. Di mana ya? Aku nemu. Bagus. Berhenti. Berani sekali kau. Berani menyelinap ke
Aku mau keluar. Kalian ini ngapain? Lepaskan aku! Keluar! Mimpi! Kalau atasan tahu, akulah yang membiarkan kalian keluar dari asrama, melanggar peraturan perusahaan, gajiku yang bakal dipotong. Ini waktunya. Masih mikirin gaji? Ular besar mau makan orang. Kalau tidak segera pergi dari sini, kita semua bisa mati. Aktingmu sangat meyakinkan. Kerja di sini benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Kalau aku sih, seharusnya kau masuk dunia hiburan. Mungkin sudah jadi aktris terbaik sejak lama. Kelakuanmu seperti orang gila. Jangan-jangan sakit jiwa. Oh, ternyata orang gila. Pantas saja begini. Pantasan tengah malam mengganggu orang. Di luar asrama ada gedung lab. Di lab disimpan banyak peralatan mahal dan data eksperimen berharga. Makanya dilarang keras keluar masuk asrama malam hari. Jangan-jangan ada yang pura-pura gila buat mencuri. Kalian fitnah, benar atau tidak? Besok kita lihat. Aku akan laporkan semua perbuatan kalian malam ini ke atasan. Bersiap-siap dipecat. Gila, mengganggu tidur orang. Apa ini? Ada apa? Aduh, cewek-cewek suka lebay. Asrama bisa ada masalah apa sih? Lihat saja langsung. Bawa dia, jangan coba kabur dari asrama. Dia kenapa? Nggak tahu, waktu kami lewat dia jatuh di sini. Lihat luka di wajahnya. Apa digigit sesuatu? Luka ini bekas gigitan ular. Dia digigit ular. Cepat bawa ke rumah sakit. Kok ada bekas gigitan di wajahnya? Apa Lina benar ada ular di asrama? Tapi Bu Liana bilang asrama 100% aman. Sial. Kalau benar digigit ular, bonus keamananku tahun ini hilang. Jangan-jangan bocah ini benar. Gimana ini? Jangan dengarkan dia. Ngoceh sembarangan ini. Mungkin ini digigit sesuatu lain bisa buktikan ini ular. Coba lihat. Cepat lihat. Bajunya bergerak-gerak. Ada sesuatu di dalam bajunya. Aduh, seram sekali, Bu. Cepat panggil satpam untuk memeriksa. Kalau ini benar ular, kami nggak berani tangkap. Kamu, jangan panggil satpam. Kalau mereka tahu, dalam area jaga saya ada bahaya keamanan. Pasti saya yang kena sanksi. Kalian enak ngomong doang. Kalau bukan ular, satpam datang percuma. Yang kena marah bukan kalian. Tapi nggak ada tapi-tapian. Katanya ada ular, bukan? Kamu yang buka. Betul, kamu yang buka. Dasar, kalian kan nggak percaya kami. Sekarang nggak ada yang berani maju, munafik. Ngomong siapa? Yang jahat itu. Diam semua. Kalian kan mau keluar? Hah? Asal kamu buka ini, buktikan ada ular di asrama. Nanti saya bebaskan kalian. Ular raksasa ini bisa jadi sedang merayap di mana. Semakin ditunda makin berbahaya. Nggak boleh tunda lagi. Baik saya yang buka. Lina, Tenang saja lagi pula. Aku juga penasaran isinya apa. ya bangun. Aku kenapa ini? Kenapa ada banyak orang?
Lipan ini. Iya. Itu lipan. Jenis lipan ini tidak beracun. Setelah menggigit, bisa timbul bengkak alergi ringan. Tapi tidak sampai bikin pingsan. Lagi pula, bekas gigitan di wajahnya tidak cocok. Luka di wajahnya jelas dari gigitan ular. Mungkinkah selain ular besar ini, ada ular lain di asrama? Kan sudah kukatakan, di sini mustahil ada ular. Masa harus panggil satpam? Berlebihan banget sih. Kira apa cuma lipan doang? Jangan lebay, Salalina. Kalau bukan karena kamu menyebar rumor, kami takkan sampai ketakutan oleh lipan kecil. Lipan ini kan ditangkap Lina. Tak berterima kasih padanya, malah menyalahkannya. Kita kan rekan kerja, ini kewajibannya. Lagi pula, dia yang moto ada ular di asrama. Nangkap lipan cuma buat pembenaran. Ngapain berterima kasih? Lina, kamu baik-baik saja? Ada apa? Tadi kamu ada lihat sesuatu? Misalnya ular. Aku tidak ingat apa-apa, cuma ingat kalau ada sesuatu tadi jatuh ke wajahku. Lalu aku langsung pingsan ketakutan. Kamu penakut sekali ya, nggak lihat apa-apa, sudah langsung pingsan. Aduh, kamu tetap nggak mau menyerah, pengen keluar ya? Aku sudah kasih kesempatan, kamu sendiri yang nggak bisa. Karena kamu nggak bisa temukan ular yang kamu bilang itu malam ini jangan harap keluar. Kenapa kamu nggak percaya aku? Di asrama ini beneran ada ular besar. Perbuatanmu bisa membunuh kita semua. Dari lantai 1 sampai 5, semua balkon sudah dipasang teralis anti maling. Cuma ada satu pintu masuk, bahkan kamera di pintu gerbang. Nggak rekam ular yang kamu bilang. Jangan-jangan ular besar itu terbang turun dari langit. Aku sudah peringatkan kalian, percaya atau tidak terserah. Aku mau keluar, kasih kuncinya. Lina, melepasmu sama saja bunuh diri. Kenapa kamu jahat sekali? Selalu ingin celakakan orang. Kenapa kamu bisa begitu? Minggir! Sayang, keluarlah. Sayangku. Ayo keluar. Sayang. Sembunyi di mana? Burungnya mana? Ini aku benar-benar aku. Aku sampai ketakutan. Kok kamu bisa keluar dari sana? Sayang, karena aku ingin bertemu kamu di sini penuh dengan jeruji pengaman, aku cari lama sekali baru ketemu pipa untuk masuk. Jangan buru-buru dong, nanti mereka kembali dan lihat. Takut apa sih? Sayang, aku sangat merindukanmu. Aduh, pelan-pelan, jangan keras-keras. Sayang, aku sangat merindukanmu. Apa ini? Di meja kalian kok ada telur di sini? Ini sengaja ditaruh Lina di sini. Rok baruku ini. Lina, itu tuh yang cantik di asrama kalian itu, cewek itu loh. Aku ingatkan ya, jangan macam-macam dengannya. Aduh, jangan marah dong, cuma bercanda kok. Dia mana bisa menyaingi, cari kelingkingmu saja. Sayang, Lina itu tidur di ranjang mana? Ya ampun. Ngomongin Lina melulu, katanya nggak kepikiran kamu rindu dia ya? Cari saja dia minggat.
Dasar rakus, punya satu mau dua, berani-beraninya melakukan aku seperti ini. Tidak bisa. Minggu depan ulang tahunku, aku harus minta hadiah ulang tahun darinya. Jangan sampai kita bertengkar sekarang. Sayang, kemana perginya dia? Pasti pergi cari si Lina itu, si bocah jalan. Dasar si rubah kecil, berani merebut pria dariku. Ini telur ular. Ini telur ular. Apa yang kau katakan? Ini kulit telur ular dan sisa cairan setelah menetas. Aku tidak bohong. Ini adalah buktinya. Ini jelas cuma kulit telur ayam kecil. Kok bisa dibilang bukti? Kamu ini benar-benar sakit. Ini bukan telur ayam. Meski kalian bukan peneliti, tapi kan kerja di institut riset. Masa telur ayam dan ular saja tidak bisa bedakan? Lina, tenang dulu, jangan terlalu emosi. Maya, kondisi sebenarnya mungkin lebih parah dari perkiraanku. Di asrama ini, selain ular besar pemakan manusia, mungkin sudah menetas bayi-bayi ular. Saat ini, induk ular paling ganas. Kita harus cepat pergi dari sini. Benar-benar. Kenapa jantungku berdetak cepat? Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Lebih baik waspada daripada menyesal nanti. Lebih baik kita panggil petugas keamanan. Kamu tadi pergi kemana saja? Benda-benda ini yang menempel di tubuhmu membuktikan kamu pasti dekat dengan lokasinya. Kita mungkin bisa temukan tempat penetasan ular. Aku tadi keluar dari sana. Kamar mandi lembab, hangat. Memenuhi syarat penetasan. Aku tahu di mana ularnya bersembunyi. Jangan masuk. Tunggu sebentar. Kamu siapa? Kamu mau apa? Di dalam sangat berbahaya, jangan masuk. Bangsa! Kamu masih bicara omong kosong. Dia gila ya, abaikan dia, masuk saja. Aku tidak gila, sungguh berbahaya di dalam. Ini buktinya. Nanti mengada-ada. Sebenarnya kamu mau apa? Kalau sampai terjadi sesuatu, berani tanggung jawab? Aku penjaga asrama. Seluruh gedung bawah kendaliku. Aku tak bisa. Kamu bisa. Ini saat yang genting. Masih bertingkah aneh. Apa kamu mau bilang ular besar itu ada di kamar mandi? Lina, kau mencari perhatian keterlaluan, menyedihkan sekali. Menurutku dia ini kena guna-guna. Tidak lihat tempat ini apa. Diam di sini cuma buang waktu. Betul. Pergi sana. Aku tak izinkan cangkang telur ini. Jelas baru menetas. Induk ular paling lapar sekarang. Waktu paling agresif. Diana, aku mohon, buka pintu segera. Biarkan semua keluar. Lina. Dasar musang kecil. Dasar apa kamu memukul orang? Berani-beraninya kau pukul aku. Memang dia si rubah licik. Berani merayu pacarku, tak tahu malu. Lepaskan. Baiklah. Ku bilang kenapa buru-buru mau kabur dari asrama. Rupanya kau ingin merayu lelaki. Ngaco, aku tidak. Lalu kenapa bersikeras ada ular besar di kamar mandi dan memaksa tante membuka pintu asrama? Dasar rubah licik. Berani merayu pacarku. Apa yang kau lakukan? Mau memberimu pelajaran. Karena dia bersikeras, ada ular di kamar mandi. Lebih baik masukkan dia. Jika tak ada ular, besok perusahaan harus memecat mereka. Berdua. Ada benarnya juga lakukan seperti katamu. Tidak boleh masuk. Ini bukan urusanmu. Dorong dia masuk. Buat dia kapok. Jangan lepaskan. Benar-benar bahaya masuk sini. Sungguh berbahaya. Jangan macam-macam. Kalian tak boleh begitu.
bisa cuci tangan? Dengarlah kalian berdua. Jika tak ada ular di sana, besok kalian harus pergi. Pergi dari sini. Kalian tak boleh begini. Lina. Lina, kau tak izin kami masuk. Tapi kami tetap masuk. Semua sudah lihat jelas. Tempat ini aman. Masih mau cari-cari alasan? Tadi kan jago ngomong, sekarang kok diam? Kau akan menyesal. Menyesal? Justru kau yang akan menyesal. Berani merebut pria dariku. Kau masih hijau. Besok aku akan lapor ke pimpinan institut untuk mengadukanmu. Supaya kamu diusir dari asrama. Diusir dari institut. Kalau tak terima, silakan panggil ular besarmu itu. Bau amis. Ini cairan telur. Aku yakin ular besar ada di kamar mandi ini. Kita harus segera pergi. Cairan telur apaan? Ini cuma sabun mandi biasa. Dengar ya, kalau hari ini kau tidak bisa buktikan ular besar yang kau bilang, jangan harap pergi. Bu Liana, hari ini kita habisi dia sampai tuntas. Coba katakan apa ular besar itu bersembunyi di sini. Jangan dibuka. Jangan kau buka. Bagaimana? Sekarang baru takut, sudah terlambat. Buka. Ular besarnya mana? Saudari, teruskan main dengannya. Aku tak bisa membuka. Menyesal? Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Ular mana? Kaget kan? Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Ini bahaya yang kamu bilang. Aduh, takut banget nih.
mengandalkan pendengaran untuk mendeteksi mangsa. Kalau tidak mau mati, diam. Diam, semuanya tenang. Bu, cepat beritahu semua penghuni asrama, tutup pintu dan jendela. Jangan bersuara apapun. Baik. Cepatan. Itu datang, itu benar-benar datang. Aku tidak mau mati. Kenapa dia tidak bergerak? Pintu biasa ini akan tahan hantaran ular raksasa. Bagaimana ini? Tidak ada cara lain. Coba saja dulu. Near the hands, please. Kok bisa ada ular sebesar ini? Sudah aku bilang ada ular. Kalian tidak dengarkan? Sekarang begini jadinya. Ular raksasa bersembunyi di koridor. Kalau kita tidak bisa keluar, kita akan mati di sini. Bagaimana aku tahu benar ada ular? Aku? Dari mana ular sebesar ini berasal? Ini tidak masuk akal. Ular eksperimen kabur dari lab situasi darurat. Semua karyawan tutup pintu jendela, tunggu petugas keamanan periksa gedung. Ini ular hasil eksperimen yang kabur dari institut. Aku ingat di arsip ada dokumen eksperimen ini. Tentang regenerasi sel, pantasan bisa tumbuh sebesar itu. Ular hasil modifikasi genetik, gerakannya cepat dan agresif. Yang lebih bahaya, ular yang kabur ini adalah betina yang sedang hamil. Berarti ular besar itu setelah masuk asrama telah bersembunyi di sudut dan bertelur. Cangkang telur pecah itu berarti anak ular sudah menetas dan tinggalkan beneran. Lalu tunggu apa lagi? Cepat minta bantuan. Baik, aku akan hubungi petugas keamanan. Sial. Sudah jam mati lampu. Aduh, kok internetku hilang? Kenapa tidak ada sinyal? HP brengsek ini. Bagaimana bisa sinyalnya hilang semua? Linda benar dari tadi. Kau pembawa sial. Siapa dekatmu pasti sial. Coba ulangi sekali lagi. Jangan lupa siapa yang selalu baik hati mengingatkanmu. Siapa yang selamatkan nyawamu. Apa perkataanku salah? Mau bagaimana lagi? Mau berantem ya? Sudahlah berhenti bertengkar. Yang urgent sekarang cari cara minta pertolongan. Aneh, kenapa aku sampai tidak sinyal? Aku yang usul ke atasan. Khawatir kalian begadang ganggu kerja besoknya. Makanya di setiap gedung ruang listrik kupasang pemblokir sinyal. Baru dipasang hari ini. Apa? Kau sekarang senang sudah. Kau benar-benar mau bunuh kita. Tenang dulu semua. Untungnya kita masih di lantai 1. Asal bisa keluar, masih ada kesempatan cari bantuan orang luar. Benar-benar. Tapi semua jendela sudah ditutup rapat. Kita tidak mungkin keluar. Besi-besi di teralis anti maling itu lebih besar dari jariku. Apalagi kalau berisik, ular raksasa pasti datang. Tidak bisa diam saja. Ular bisa bertelur 20 sampai 100 butir sekaligus. Kalau semua menetas, ular-ular hasil rekayasa genetik ini akan berkeliaran kemana-mana. Belum lagi, pintu ini tidak bisa tahan hantaman ular. Kalau sampai ketahuan kita di sini, kita semua mati.
besar kabur. Apa hubungannya dengan kita? Yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tempat yang aman untuk bersembunyi, menunggu pertolongan. Aku sekarang hanya ingin menjauhi barang aneh ini. Tidak bisa. Aku mau kembali ke asrama. Tutup pintunya. Aku tidak percaya itu bisa membuka kunci baja ini. Tidak. Jangan keluar. Pintu sudah terkunci sekarang. Kalau kau membukanya, bisa menarik perhatian ular besar itu. Pintu ditutup lalu dibuka. Bersamamu justru berbahaya. Yang mau selamat, ikutlah denganku. Bagaimana jika kita tunggu dulu? Tunggu apa lagi? Bersama si pembawa sial ini, kau hanya menunggu maut. Ular besar masih di luar. Kalau kau keluar sekarang sangat berbahaya. Cepat kembali. Masih mau membohongiku? Sekarang dia sudah pergi. Sekarang sudah aman. Bu, kalau mau selamat ikut aku sekarang. Bagaimana jika aku ikut menunggu? Aku juga tidak buru-buru. Pengecut. Baiklah. Kalau begitu kalian tunggu saja maut di sini. Seperti anjing menggigit orang baik tak tahu budi. Lina, jangan pedulikan dia. Biarkan dia pergi. Niat baik apa? Cuma ingin membuatku tinggal di sini, bantu kau tangkap ular. Kau pikir aku tidak tahu? Mimpi. Kelihatannya aman ya. Seandainya aku ikut dia saja. Ya ampun, syukurlah aku. Untung aku tak ikut denganmu. Kalau ikut denganmu, yang mati pasti aku. Lina, bagaimana ini? Apa kamu terjebak di sini selamanya? Sekarang, hanya ada satu cara. Apa caranya? Kita harus buka asrama. Pintu keluar. Gudang, jarak ke pintu sekitar 60 meter. Kalau kita keluar, ular raksasa itu tiba-tiba muncul langsung menerkam kita. Terlalu berisiko, tidak bisa. Kalian lihat tadi teknik berburunya makin ahli. Artinya, sudah banyak korban jiwa. Lagi pula, di asrama ini banyak telur ular. Ular besar itu sedang melindungi telurnya, takkan meninggalkannya. Kalau aku bisa keluar, hubungi lab yang merawat ular eksperimen. Petugas pasti bisa tangkap ular-ular ini. Tapi, kalau kita tetap diam di sini, akan terjadi banyak korban. Tapi, ini Cantika Wijaya, dia baru saja dibawa ular besar. Kalau kita cepat, sebelum dia kembali sampai ke pintu asrama. Oke, aku temani kamu. Baik. Bu, berikan kunci pintunya. Tidak boleh. Saat ini, hanya dengan menemaninya, aku akan merasa aman. Dia harus membawaku. Aku yang pegang kunci gerbang. Kemanapun pergi, kau harus bawa aku. Atau takkan ada yang bisa keluar. Bu, luka-lukamu ini lebih aman tetap di sini. Biarkan aku dan Naomi pergi. Ini cara terbaik untuk minta bantuan. Tidak, aku kakiku baik-baik saja. Masih bisa jalan. Kau yang paling paham tentang monster di sini. Dengar baik-baik, kau harus bertanggung jawab. Benar. Kemana kau pergi, kami ikut. Kau harus bertanggung jawab. Tapi, diam di sini sama saja menunggu ajal. Kecuali kau bawa aku, kalau tidak, kita mati bersama. Jangan
Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau gila. Tindakanmu akan memanggil ular raksasa. Perhatikan baik-baik, jika ponsel berdering, semua di sini akan mati. Jangan bersembunyi di sini. Hanya soal waktu sebelum ular menemukan. Kalau tidak, kita pergi bersama. Jika ada masalah, bisa saling membantu. Tunggu! Kau sadar akhirnya? Aku bisa membawa kalian. Tapi kalian harus tetap diam. Aku juga ikut. Dan aku juga. Baiklah, lepaskan sepatu kalian. Lalu bungkus kaki dengan baju. Ini bisa membantu mengurangi suara langkah kita. Lepaskan baju. Aku pakai kaos kaki. Ini untukmu. Ini benar-benar bisa. Percaya atau tidak terserah. Kalau bukan karena kamu keras kepala, apa kita harus ambil risiko sebesar ini? Lagi pula kenapa kamu harus pasang pemblokir sinyal di kantor? Kalau bukan karenamu, telepon minta bantuan takkan gagal terhubung. Semua ini salahmu. Sikapmu bagaimana ini? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kenapa harus menyalahkan aku? Lagi pula, aku melakukan ini untuk kebaikan kalian. Sudah, berhenti berdebat. Berangkat. Aku tidak sengaja. Bodoh, mau menginjak mati aku ya? Aku. Dia ada di dalam tembok. Cepat lari. Dia sudah menemukan kita. Dia nyusul kita, Bu. Kamu cepat buka pintunya. Berdiri bengong aja. Buka pintunya. Kuncinya hilang. Apa? Kok kuncinya bisa hilang? Tadi kan kamu simpan di saku. Dia jatuh di mana? Aku mana tahu. Aku baru ingat pasti terjatuh di kamar mandi. Kerjanya cuma bikin masalah. Kita sudah sampai sini, katanya kuncinya hilang. Lalu mau bagaimana? Menunggu mati? Yulia, sini. Kamu ngapain sih? Buka pintunya. Yulia, buka pintunya. Cepat buka pintu. Yuci. Kalau dibuka terus ularnya masuk gimana? Ular besar akan memakan kalian. Dia tidak akan makan aku lagi. Salah sendiri kalian. Buka! Dasar bajingan, dengar tidak? Buka pintunya sekarang juga, dengar tidak? Buka! Aku beritahu kamu, wakil dekan institut adalah anakku. Kamu tidak buka pintu, besok kamu akan dipecat. Buka pintu, bajingan, dengar tidak? Yulia! Cepat, kita kehabisan waktu di sini. Ini semua karena ulah kalian sendiri. Padahal cuma perlu cari tempat aman bersembunyi saja, tapi kalian sok jago. Nekat cari pertolongan. Haha, ini semua salah kalian. Hahaha. Memang pantas kalian dapat ini.
Tidak menyangka monster ini, bahkan pintu berkunci alloy, bisa dihancurkan. Ternyata, bersembunyi di kamar pun tidak aman lagi. Metabolisme ular sangat lambat. Setelah makan setiap kali, setidaknya setengah bulan hingga sebulan, tidak perlu makan lagi. Tapi ular ini tidak terlihat, baru saja makan. Terlebih lagi, di beberapa titik asrama ada telur ular tersebar. Secara normal, ular tidak mungkin bertelur terpisah. Mungkinkah ada lebih dari satu ular besar yang kabur? Dia sudah dimakan. Bukan hanya dia. Mungkin banyak orang di asrama sudah menjadi korban. Bahkan gembok alloy tak tahan hantaman ular besar. Begitu terdeteksi getaran dan suara, mereka langsung datang. Sekarang dia mengintai di luar. Kita mungkin tidak bisa keluar. Dalam kondisi kita sekarang, tidak mungkin menunggu bantuan. Selain itu, aku menemukan hal lain. Apa? Di gedung ini, selain ular besar ini, ada ular besar lainnya. Apa maksudnya? Aku curiga, di asrama ini, di sudut lain, masih ada ular besar lain. Mereka juga sedang berburu. Kalau kita tetap di sini, aku khawatir kita tak akan bertahan sampai pagi. Aku tidak mau mati. Hah? Masih ada satu cara. Kita ke lantai 6. Menyalakan listrik dan mengembalikan sinyal untuk minta pertolongan. Naik! Tapi, di sebelah tangga ada kamar mandi. Itu sarang ular raksasa. Bagaimana kalau di atas masih ada ular besar? Ruang listrik di lantai 6. Kita sekarang tidak punya senjata. Naik berarti bunuh diri. Mungkin bisa dicoba. Aku baru terpikir satu ide. Bisa untuk mengalihkan perhatian ular sementara waktu. Kita bisa manfaatkan ini untuk naik. Apa caranya? Berikan HP kalian. Untuk apa? Sudah begini masih tak percaya, Lina. Aduh. Cepat! Sudah selesai. Sekarang kita tidak punya cara lain lagi. Hanya bisa mencoba ini. Ayo pergi. Tunggu alarm berbunyi, bisa mengalihkan perhatian ular besar ke kamar mandi, membantu pulihkan jaringan untuk mengulur waktu. Ayo. Pelankan suara. Kamu tidak apa-apa. Sial. Dia mendengarnya. Cuma jatuh sedikit, ngapa teriak keras-keras? Kau sudah hampir membunuh kami. Bukan.
Sepertinya mereka adalah orang-orang yang ditarik ular besar lalu dijadikan makanannya. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau jadi makanan monster-monster itu. Tenang saja. Asal kita bisa menunggu tim penyelamat, semua akan baik-baik saja. Benar. Ayo kita segera ke ruang panel listrik itu untuk memulihkan jaringan dan cari bantuan cepatlah. Tunggu. Ya ampun, banyak sekali telur ular. Bukankah ular besar sudah menaruh semua telurnya di ventilasi kamar mandi? Kenapa ada di sini? Bagaimana jika dari awal ular betina yang kabur tidak cuma satu? Pengumuman institut tidak menjelaskan dengan rinci berapa banyak ular percobaan yang kabur. Mungkin dari awal ular percobaan di asrama ini sudah lebih dari satu. Mungkin aku tahu cara ular-ular ini masuk ke asrama. Melalui pipa-pipa ini. Benar, lewat saluran-saluran ini, ular-ular itu bisa berpindah antar lantai di dalam pipa. Mereka lebih mudah mendeteksi suara dari luar. Dengan suara itulah mereka mencari mangsa. Ular betina sudah kembali. Jika melihat telur-telurnya hancur, dia pasti akan mengamuk. Tak bisa menunggu lagi. Telur-telur ini, proses penetasannya lebih cepat dari perkiraan kita. Semoga belum terlambat. Kita harus cepat ke lantai atas. Aku tidak ikut, aku mau pulang. Kau tidak boleh pergi. Sekarang sangat berbahaya, jangan pulang. Lepaskan aku tak mau mati, aku harus pulang. Sial! Ular besar ada di bawah. Kalau dia turun sekarang, bisa ketemu langsung. Jangan pedulikan dia sendiri yang mau. Tapi, Kau egois banget sih. Kau tidak mikirin diri sendiri, harusnya mikirin aku dong. Kalau dia ketemu ular itu resikonya. Ruangan listrik lantai 6. Ruangan pertama pasti ketemu, kita hampir berhasil. Ini ruang listrik. Saklar dan penghalang sinyal semua ada di dalam sini. Bagus. Lagian kamu tunggu apa? Cepat buka pintu biar kami masuk. Kalau mereka sempat kirim sinyal darurat, nanti perusahaan pasti akan menyalahkan kita. Aku gagal mendeteksi celah keamanan di asrama, makanya sampai ada korban sebanyak ini. Nanti semua tanggung jawab bakal dilimpahkan ke aku. Anakku juga akan kena imbasnya. Tidak boleh. Anakku susah payah. Baru jadi wakil direktur, aku tidak boleh merusaknya. Harus cari cara untuk menutup mulut mereka. Cepetan dong. Jangan lagi terus. Sedang cari kunci ini. sudah ketemu? Kami susah payah naik ke sini. Jangan-jangan kamu kehilangan kuncinya? Dia mau nyusul kita. Cepetan dikit. Sikapmu gimana sih? Aku juga nggak mau. Kuncinya segambreng ini. Mana aku tahu. Yang mana buat ruang listrik. Kamu. Aduh, sudah tidak ada waktu. Kalian berdua cepat turun, alihkan perhatian ularnya. Habiskan waktu sedikit. Kakiku terluka ini. Aku nggak bisa turun. Kalian berdua siapa yang turun? Ngapain masih berdiri? Cepatlah, nanti benar-benar keterlambatan. Aku yang mengalihkan perhatiannya. Tidak boleh. Kalau berbahaya. Aku ke lantai bawah, mencoba menarik perhatiannya. Kalian cepat perbaiki jaringan. Lalu kirim sinyal darurat. Tunggu. Kalau pergi, harusnya aku yang pergi. Waktu itu kamu sudah nekat menyelamatkan kita semua. Kali ini sudah sepantasnya aku yang pergi. Lagi pula,
Kamu ahli penelitian hewan melata paling paham ular besar ini. Hanya kamu yang harus tinggal agar bisa segera minta bantuan. Baiklah, si perempuan liar ini disingkirkan. Aku hadapi yang ini, yang lemah lebih mudah. Oke, kamu saja yang pergi. Cuma mengalihkan perhatian. Tunggu saja, nanti ku bereskan denganmu. Mau balas dendam? Kalau selamat baru bicara. Aku udah modif ponsel, dia itu pasti mati. Setelah aku setel ulang waktunya, alarm akan segera berbunyi. Nanti, semua ular di asrama akan terpancing ke sana. Saat itulah, aku buka pintunya, buang si bajingan ini keluar untuk jadi mangsa ular. Miau miau, kamu harus kembali dengan selamat. Asal kita temukan kuncinya, bisa langsung keluar dari sini. Jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Dua, satu. Aku sudah setel alarm 15 menit kemudian. Kok alarmnya berbunyi sekarang? Maya pasti baik-baik saja kan? Apa yang kamu lakukan? Dasar cewek jahat, pergi mati sana. Kamu kan punya kunci. Kenapa tidak buka pintu? Kenapa suruh Maya mengambil risiko? Bodoh, ini saja tidak bisa kau lihat. Tentu saja biar kau mati. Kenapa? Aku harus menyelamatkan pekerjaanku dan anakku. Jika kalian hidup, atasan akan tahu. Banyak orang tewas. Ini semua tanggung jawabku. Salahkan dirimu sendiri. Setelah kalian dimakan ular, takkan ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Jangan-jangan apa di dalamnya juga. Cuma anak kecil sepertimu berani melawanku. Jangan salahkan aku. Nanti kau dimakan ular besar paling-paling. Aku kirim uang kertas tiap tahun. Suara apa itu? Sinyal pulih.
Sinyal. Sinyal sudah pulih. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kami, di asrama kami ada ular, banyak sekali ular. Segera selamatkan kami. Baik, tolong beri alamat lengkap, kami segera datang. Halo, saya penanggung jawab institut. Sudah kami blokir sistem pipa seluruh gedung, tolong bantu evakuasi karyawan yang terjebak. Saya dapat perintah atasan, tenang saja, melindungi warga adalah tugas kami. Terima kasih. Berangkat. Aku akan menyelamatkanmu. Kamu masih bisa berjalan? Apa kamu mendengar suara apa tadi? Apa ada orang yang datang menyelamatkan kita? Kalian sudah selamat. Maya pasti tidak apa-apa. Pasti tidak apa-apa. Maya! Bagus! Aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Aku sangat ketakutan. Lina, aku sangat takut. Tadi aku pikir aku akan mati. Sudah aman sekarang. Kita semua sudah diselamatkan. Sudah tidak apa-apa. Kita semua sudah diselamatkan. Andalah yang melapor ya. Benar, saya yang melapor. Proses kejadian sudah kami pahami. Sekali ini saya sungguh berterima kasih. Bisa menemukan masalah tepat waktu. Sehingga lebih banyak orang tak bersalah bisa selamat. Saya juga karyawan institut penelitian. Ini kewajiban saya. Tapi saya tidak mengerti. Kenapa ular percobaan ini bisa masuk ke asrama kami? Beberapa hari lalu banjir besar, kolam penampungan laboratorium kebanjiran. Mereka menyusuri saluran pembuangan, masuk lewat pipa kotoran, ditambah jaringan pipa bawah asrama, sudah lama tidak dirawat. Jadi bisa masuk lewat pipa, masuk ke dalam asrama. Oh begitu rupanya, pantasan saja dari CCTV pintu asrama tidak terlihat kedatangan mereka. Ular-ular percobaan ini awalnya digunakan untuk riset pembelahan sel manusia. Tak disangka, bisa sebabkan kecelakaan parah. Ini semua kesalahan saya. Saya akan menebus dosa sepanjang hidup untuk korban. Eksperimen sudah dihentikan. Awalnya kami berharap bisa manfaatkan pengeditan gen untuk kebaikan manusia. Tapi malah membuat ular besar jadi monster kanibal yang terus berkembang. Manusia bukan pencipta. Penyalahgunaan bioteknologi sudah kita rasakan. Semoga jadi pelajaran berharga. Profesor Yulong Santoso, mari ikut kami. Ya ampun, ular raksasa hasil editan genetik bisa tumbuh sebesar ini. Bahkan kebiasaan hidup ular sudah berubah. Sungguh tak terbayangkan. Betul, ini melampaui batas kemampuan hidup. Benar-benar monster. Aku nggak bisa bayangkan. Kalau telur-telur ular di dalam itu menetas semua. Di musim hujan, mengikuti saluran pembuangan kota, menyebar ke seluruh kota, akan jadi seperti apa situasinya? Itu akan jadi bencana besar. Untung ada kamu. Akhirnya selesai. Semua tadi seperti mimpi.
Kalau mereka tidak datang, kukira aku sendiri akan mati di sini. Lina, aku mau nanti ke sana. Ucapin terima kasih langsung. Kebetulan, aku juga mau ucapin terima kasih ke kakak penyelamat. Ada lagi dengerin ya, dia ganteng banget loh.